kepada Bapak dosen pendamping mata kuliah Sejarah dan Sistem Ekonomi, yaitu Bapak Reza Juanda. Kami dari kelompok 2. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Junanda Prasrai dengan NIM 230430037 sebagai moderator, dan rekan-rekan pemateri saya yaitu Putri Arimbi dengan NIM 230430026, Aryan Dani dengan NIM 230430027, Aryo Fernando Siregar dengan NIM 230430029, Diano Pitariska dengan NIM 230430030, Riani dengan NIM 230430032, Rizkyana dengan NIM 230430036, dan terakhir Isra dengan NIM 230430039. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang teori ekonomi klasik. Pengertian ekonomi klasik. Ekonomi klasik adalah pendekatan dalam ilmu ekonomi yang mengutamakan prinsip-prinsip pasar bebas, regulasi pemerintah yang minim, serta keyakinan bahwa pasar akan mencapai keseimbangannya tanpa intervensi dari pihak eksternal. Teori ini juga menekankan bahwa pentingnya mekanisme pasar, penawaran dan permintaan, serta peran individu sebagai agen ekonomi yang rasional dalam mengambil keputusan. Ekonomi klasik pada umumnya dikaitkan dengan tokoh-tokoh seperti Adam Smith, David Ricardo, dan juga John Stuart Mill. Ciri-ciri ekonomi klasik. Yang pertama, penekanan pada produksi dan investasi. Ekonomi klasik menekankan pentingnya produksi dan investasi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang, dengan keyakinan bahwa peningkatan produksi akan meningkatkan kesejahteraan umum. Yang kedua, ada teori nilai. Para ekonom klasik mengembangkan teori nilai yang didasarkan pada biaya produksi, yang menyatakan bahwa nilai suatu barang atau jasa ditentukan oleh jumlah tenaga kerja dan modal yang digunakan dalam produksinya. Ciri-ciri ekonomi klasik selanjutnya itu regulasi minimal. Ekonomi klasik mengadvokasi regulasi pemerintah yang minimal dalam aktivitas ekonomi dengan keyakinan bahwa pasar yang bebas akan mencapai efisiensi secara alami. Selanjutnya itu kebebasan pasar. Ekonomi klasik menetapkan pentingnya kebebasan pasar di mana penawaran dan permintaan berinteraksi tanpa campur tangan pemerintah yang signifikan. Selanjutnya itu beberapa tokoh utama dalam ekonomi klasik. Yang pertama ada Adam Smith, dikenal sebagai bapak ekonomi modern. Adam Smith adalah penulis buku The Wealth of Nations yang diterbitkan pada tahun 1776. Dia dikenal karena konsep-konsep seperti keunggulan mutlak dan keuntungan komparatif, serta teori pasar bebas. Yang kedua ada David Ricardo, seorang ekonomi Inggris abad ke-19 yang terkenal dengan kontribusinya terhadap teori nilai, teori komparatif biaya, dan teori distribusi. Karyanya yang paling terkenal adalah Prinsip Ekonomi Politik dan Pajak, yang diterbitkan pada tahun 1817. John Stuart Mill, seorang filsuf Inggris abad ke-19 yang dikenal karena karyanya yang berjudul Prinsip-Prinsip Ekonomi Politik. Mill meneruskan tradisi ekonomi klasik sambil memperluas pemikiran tentang peran pemerintah dalam ekonomi, dengan mendukung intervensi pemerintah dalam memperbaiki ketidakadilan sosial dan ekonomi. Thomas Malthus, seorang ekonom Inggris yang terkenal dengan teori populasi Malthusian, yang menyatakan bahwa pertumbuhan populasi manusia akan cenderung melampaui pertumbuhan produksi pangan, menyebabkan kelaparan dan kemiskinan. Yaitu kemunduran. Kemunduran ekonomi klasik terutama disebabkan oleh perubahan kondisi ekonomi, sosial, dalam politik yang terjadi seiring waktu. Beberapa penyebab kemunduran ekonomi klasik meliputi perubahan teknologi. Kemajuan teknologi terutama revolusi industri mengubah struktur ekonomi dari agraris menjadi industri. Hal ini menyebabkan pergeseran dalam faktor produksi, mempengaruhi teori nilai dan distribusi yang digunakan oleh ekonomi klasik. Selanjutnya ada perubahan sosial.
Perubahan dalam struktur sosial seperti urbanisasi dan pembentukan kelas pekerja industri menyebabkan peningkatan permintaan untuk regulasi pemerintah dan perlindungan sosial yang bertentangan dengan prinsip ekonomi klasik. Perubahan politik. Adanya tekanan dari gerakan sosial dan politik seperti gerakan buruh dan gerakan reformasi sosial mendorong pemerintah untuk campur tangan lebih aktif dalam mengatasi ketidakadilan sosial dan ekonomi yang bertentangan dengan pandangan ekonomi klasik yang mengadvokasikan kebebasan pasar tanpa campur tangan pemerintah. Selanjutnya ada kelebihan. Yang pertama, persaingan yang sehat. Hubungan antara individu sangat erat. Dan yang kedua, masyarakat merasa sangat aman karena tidak ada beban berat yang harus dipikul. Dan yang terakhir, tidak individualistis. Kekurangan ialah teknologi yang digunakan masih sangat sederhana sehingga produktivitas rendah. Kualitas barang hasil produksi masih rendah. Peran pemerintah dalam ekonomi klasik yaitu pemeliharaan kebijakan moneter yang stabil, pengaturan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap ancaman asing, intervensi minim dalam urusan pasar, pemberian infrastruktur dasar. Kesimpulan, ekonomi klasik adalah pendekatan dengan ilmu ekonomi yang mengutamakan prinsip-prinsip pasar bebas, regulasi pemerintah minimal, serta keyakinan bahwa pasar bebas mencapai keseimbangan sendiri. Ekonomi klasik menekankan pentingnya mekanisme pasar, penawaran dan permintaan, serta peran individu sebagai agen ekonomi yang rasional. Ekonomi klasik terkait dengan Adam Smith, David Ricardo, dan John Stuart Mill. Mereka menekankan produksi, investasi, dan teori nilai yang berdasarkan biaya produksi. Ekonomi klasik mengadopsi regulasi minimal dan kebebasan pasar, di mana penawaran dan permintaan berinteraksi tanpa campur tangan pemerintah yang signifikan. Namun, perubahan kondisi ekonomi, sosial, dan politik menyebabkan kemunduran ekonomi. Kemajuan teknologi dan perubahan sosial mempengaruhi faktor produksi, sementara perubahan politik mendorong intervensi pemerintah yang lebih aktif. Tokoh utama dalam ekonomi klasik termasuk Adam Smith, David Ricardo, dan John Stuart Mill, dan Thomas Malthus. Audio Jungle.